Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat chiffon cake rasa pandan. Ini kali pertama saya membuat chiffon cake. Dan ini saya buat tanpa menggunakan bahan pengembang sama sekali ya. Tapi bisa teman-teman lihat, ini hasilnya cantik banget, menul, dan ini teksturnya lembut seperti kapas. Dan yang pasti ini rasanya sangat enak. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan bahan A terlebih dahulu. Di sini sudah ada 6 buah kuning telur. Tambahkan 30 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk perlahan menggunakan whisker. Nah, ini kita aduk sampai gulanya larut ya. Nah, ini gulanya sudah mulai larut. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan. Ini saya menggunakan 1 saset santan instan dan saya tambahkan 35 ml air ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 120 gram tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru. Dan ini kita tambahkan dengan cara diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggerindil ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah tepung terigu tercampur rata, kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan tambahkan juga 60 gram minyak goreng. Ini minyak gorengnya saya timbang ya. Dan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan ya. Nah, seperti ini. Ini adonannya sudah tercampur rata. Ini sudah halus ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan B. Di sini sudah ada 6 buah putih telur. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Dan ini kita mixer dari kecepatan rendah menuju kecepatan tinggi. Ini kita mixer sampai putih telurnya berbusa ya. Nah, ini putih telurnya sudah berbusa. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Ini kita tambahkan menjadi 3 tahap ya. Jadi masing-masing tahap saya jeda sekitar 30 detik. Nah, ini gula tahap terakhir. Dan selanjutnya ini kita mixer sampai adonan menjadi stiff peak ya. Oke, kita mixer terus. Dan ini mau saya cek apakah adonan sudah stiff peak. Belum ya, ini masih soft peak, ini masih berjambul. Jadi kita mixer kembali. Coba kita cek kembali ya. Nah, ini adonannya sudah stiff peak. Tandanya ujung kecil dan runcing. Dan ini bila kita balik adonannya tidak bakal tumpah ya. Selanjutnya kita campurkan bahan B ke bahan A.
Ini kita tambahkan dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, ini nanti mau saya tambahkan menjadi 4 tahap ya. Nah, kemudian ini kita aduk perlahan, pelan-pelan banget agar adonan putih telurnya tidak turun. Ini sengaja video tidak saya percepat ya, agar lebih jelas. Nah, ini kita aduknya perlahan, pelan-pelan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi adonan yang kedua, adonan yang B. Dan kita aduk perlahan. Lakukan terus sampai adonan habis ya. Nah, ini adonan putih yang terakhir. Ini saya lanjutkan mengaduk menggunakan spatula agar lebih menjangkau di dasar wadah ya. Nah, ini kita aduk lipat atau aduk balik. Jadi adonan kita aduk dari bawah ke atas. Pastikan semua bahan tercampur rata ya. Nah, seperti ini teksturnya. Ini sudah tercampur rata dan adonan masih kental ya. Selanjutnya kita siapkan loyang. Ini saya pakai loyang chiffon ukuran 20 cm dengan tinggi 12 cm ya. Ini bisa dilepas. Dan yang perlu diperhatikan, ini tidak perlu diberi olesan apapun ya. Jadi ini loyangnya tanpa olesan. Dan kita masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan menggunakan spatula. Dan pergunakan tusuk sate untuk memecah gelembung udara di dalam adonan ya. Kita putar-putar aja seperti ini. Dan hentakkan loyang beberapa kali. Dan ini siap dipanggang ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian kita masukkan adonan. Ini sengaja saya tambahkan loyang di bawahnya untuk mencegah kebocoran ya. Kemudian ini kita panggang di suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 55 menit atau sampai 60 menit, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah jalan 15 menit, kemudian kita keluarkan adonan dan kita beri keratan di atasnya. Ini untuk mencegah retakan di sifonnya ya. Tapi ini sesuai selera, kalau tidak mau dikerat juga nggak apa-apa ya. Nah, ini saya kerat 4 bagian seperti ini. Kalau mau dikerat 6 bagian atau 8 bagian itu juga boleh, silahkan. Kemudian ini kita panggang kembali. Setelah 20 menit terakhir, ini permukaan chiffon sudah berwarna kecoklatan. Jadi api mau saya pindah menjadi api bawah saja. Dan kita naikkan di suhu 175 derajat ya. Dan kita teruskan memanggang sampai 55 menit yang terakhir ya. Nah, ini dia chiffonnya sudah matang. Kita keluarkan dari dalam oven. Dan ini jangan terburu-buru dikeluarkan dari loyang ya, karena chiffon yang baru matang kalau kena udara dia bakalan menyusut. Jadi ini kita tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa kita keluarkan dari loyang. Nah, ini kita balikkan adonannya atau loyangnya. Ini sudah ada penyangganya ya, jadi langsung aja dibalik seperti ini. Kalau tidak ada penyangga, teman-teman bisa menggunakan botol atau corong ya.
Nah, ini chifonnya sudah benar-benar dingin. Ini sudah saya diamkan sekitar 1,5 jam. Kemudian ini bisa kita keluarkan dari loyang ya. Nah, untuk bagian tengahnya ini tidak lengket. Jadi yang bagian pinggir saja ini saya sisir menggunakan pisau. Nah, saya melakukan kesalahan di sini. Seharusnya ini kita sisir langsung melingkar di loyang seperti itu. Tapi kemarin itu saya sisir kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Jadi ini saya melakukan kesalahan di sini. Nah, ini sudah tidak lengket di loyangnya. Kemudian ini kita balik. Oke, kemudian bagian bawahnya ini juga kita sisir ya. Kita sisir pakai pisau. Nah, ini harusnya tadi disisir seperti ini ya. Langsung lurus melingkar seperti itu. Oke, dan ini dia hasilnya. Ini masih kurang rapi ya. Saya harus banyak belajar lagi. Tapi untuk pemula ini not bad lah ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.